Selamat malam Ibu dan teman-teman yang terkasih. Hari ini saya mau menceritakan tentang kesaksian iman pribadi saya. Jadi, jauh sebelum saya benar-benar hidup di dalam Tuhan, saya pernah hanya memikirkannya ketika saya membutuhkannya karena saya hanya memiliki iman sementara pada waktu itu. Saya jarang berdoa kepada Tuhan, saya tidak pernah pergi ke gereja, dan saya bertindak kasar kepada orang lain. Tetapi suatu hari, saya berdoa kepada Tuhan dengan putus asa. Saya belum belajar untuk ujianku dan saya takut gagal. Saya hanya mendoakannya karena saya putus asa dan untuk lulus ujian saya. Setelah saya mendapatkan nilainya, saya menyadari bahwa saya masih gagal ujian saya meskipun saya berdoa kepada Tuhan. Saya terpengaruh, saya merasa tersesat dan kecewa pada diri sendiri atas apa yang telah aku lakukan. Di saat putus asa, saya bertanya kepada ibu tentang apa yang aku harus melakukan. Dia mengatakan bahwa saya harus memohon pengampunan dan benar-benar mulai hidup di dalam Tuhan. Saya mengikuti apa yang dia katakan dan berdoa untuk pengampunan. Meskipun saya takut Tuhan tidak akan memaafkan saya, tetapi saya tetap berdoa. Setelah itu saya merasa hati saya lebih bebas dan rasa bersalah yang saya miliki hilang. Saya mulai lebih sering ke gereja, membaca Alkitab, dan juga berbuat lebih baik kepada orang lain, dan begitulah cara saya mulai hidup di dalam Tuhan. Cara mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Pertama, saat kita berdoa kepada Tuhan, kita harus melakukannya dengan hati yang jujur yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kedua, kita harus menenangkan firman Tuhan yang kita baca dengan hati kita agar kita dapat memahami makna sejatinya. Tiga, kita harus mencari kebenaran yang terdapat di dalam firman Tuhan dalam segala hal dan melakukannya. 4. Melakukan refleksi diri dan datanglah di sisi hadapan Tuhan setiap hari. Peliharalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Setelah itu, pahlawan iman yang dipakai Tuhan dalam hidupku. Pahlawan iman itu adalah ibu saya. Dia adalah seorang yang percaya pada Tuhan. Dia bekerja keras dan selalu menghormati orang lain. Dia dulu selalu melayani dan membantu gereja ketika dia masih muda dan masih datang ke gereja. Selama waktu ketika saya menyimpang dari Tuhan, dia telah membantu saya kembali kepada Tuhan. Dia selalu percaya kepada Tuhan dan berusaha untuk hidup menurut kehendak-Nya. Keadaan rohanian saya saat ini. Saat ini, saya merasa semakin dekat dengan Tuhan. Saya terus memperdalam pengetahuan saya tentang agama dan berusaha untuk menerapkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun masih banyak hal yang harus saya memperbaiki, namun saya terus berusaha dan memohon pertolongannya. Saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik secara spiritual. Peran Alkitab dalam hidupmu. Pertama, sumber inspirasi seni dari kisah Alkitab, termasuk lagu ciptaanku sendiri. 2. Panduan hidup tentang cinta, damai, kasih karunia, dan contoh dari orang-orang saleh. 3. Membentuk karakter dengan ajaran kejujuran, kebenaran, kesabaran, kerendahan hati, dan kasih untuk menginspirasikan orang lain, termasuk saya juga. Satu ayat Alkitab yang menjadi pegangan dalam hidup adalah Amsal bab 3 ayat 1-35. Janganlah kiranya kasih dan setia yang meninggalkan engkau, kalau karena itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alasan percaya Alkitab sebagai firman Allah. Pertama, wahyu ilahi. Melalui wahyu umum dan khusus, manusia dapat mengenal Allah dengan benar. 2. Inspirasi Alkitab. Alkitab diilhami dan diawasi oleh Allah sehingga para penulis mencatat pesannya tanpa kesalahan, membuktikan kredibilitasnya sebagai firman Allah. Terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati.